warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Kalisa Salsabila Aditya dengan NIM 2330103022. Dan rekan saya, Perkenalkan nama saya Mutiara Alfatunisa dengan NIM 2330103039 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Mutiara Artinati dengan NIM 233010340. Kami akan menjelaskan materi tentang rencana pengembangan program kesiswaan atau peserta didik. selamat menyaksikan. Konsep dasar rencana pengembangan program kesiswaan dan peserta didik. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang berarti mengatur, mengurus, dan mengelola. Manajemen peserta didik merupakan gabungan kata manajemen dan peserta didik. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus dan agre, yang berarti melakukan. Kata manus dan agre digabungkan menjadi managere yang artinya menangani. Menurut Terry 1968 mengatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen kesiswaan atau peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan atau peserta didik. Manajemen peserta didik ini meliputi rangkaian kegiatan yang direncanakan atau diusahakan secara sengaja dan binaan secara berkelanjutan oleh seluruh kesiswaan atau peserta didik agar dapat mengikuti PBA secara efektif dan efisien, serta mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha dalam mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia melalui jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang memiliki pelayanan pendidikan sesuai minat dan bakat serta kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki kepuasan dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Jadi dapat disimpulkan bahwa rencana pengembangan program peserta didik merupakan suatu langkah awal yang sistematis dalam menentukan program kesiswaan yang akan dilakukan di tahun pembelajaran serta untuk masa yang akan datang agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Yang B adalah strategi perencanaan peserta didik. Ada 5 loh, apa saja itu? Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Di sini maksudnya, analisis kebutuhan peserta didik yaitu kegiatan untuk menentukan kriteria peserta didik yang dibutuhkan oleh sekolah maupun lembaga pendidikan. Yang kedua adalah penerimaan peserta didik baru. Setelah mengetahui jumlah siswa yang akan diterima dengan perhitungan daya tampung, maka dapat dilakukan persiapan penerimaan peserta didik baru, yaitu PPDB. Yang ketiga, yaitu orientasi peserta didik. Di sini maksudnya, secara ringkas, orientasi merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan kepada peserta didik. Orientasi ini dilakukan setelah calon peserta didik dinyatakan diterima di lembaga pendidikan tersebut. Nah, yang keempat yaitu penempatan peserta didik. Di sini yaitu penempatan peserta didik adalah kegiatan mengelompokkan peserta didik atau menempatkan peserta didik pada kelas tertentu. Peserta didik yang sudah melakukan daftar ulang, mereka perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan. Yang kelima, yaitu pencatatan dan pelaporan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai dengan lulus dari sekolah. Tujuannya, pencatatan tentang kondisi peserta didik, yaitu agar satuan pendidikan mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik nantinya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Tiara. Hai teman-teman, saya akan melanjutkan materi tadi yang C.
Fungsi dan mekanisme perencanaan peserta didik. Perencanaan merupakan salah satu proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini perencanaan itu meliputi beberapa hal untuk menetapkan tujuan, perkiraan lingkungan atau sumber-sumber dan hambatan, serta perkiraan tentang penentuan pendekatan agar mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan pada dasarnya melibatkan beberapa tahap, yaitunya identifikasi masalah, penentuan tujuan, pengumpulan data, dan analisis data, serta pengembangan program dan evaluasi identifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin dicapai, seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kedisiplinan siswa, dan meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan. Setelah masalah diidentifikasi, tahap ke tahap selanjutnya, dan menentukan tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi, fungsi perencanaan peserta didik dapat kita ambil ada 3 poinnya. Yang pertama yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian peserta didik. Yang kedua, sebagai penunjang segala kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, yaitu sebagai alat untuk mengukur aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif. D. Optimalisasi kegiatan penyusunan perencanaan peserta didik. Pertama, dalam proses perencanaan, maksudnya diperlukan suatu perencanaan terhadap kegiatan tersebut untuk menentukan tindakan apa yang dilakukan agar mencapai hasil yang diinginkan. 2. Peorganisasian. Peorganisasian merupakan administratif yang dapat dilakukan di lingkup peserta didik untuk membentuk struktur juga pemberian tugas kepada masing-masing peserta didik guna mencapai keharmonisan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Ya, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah aktualisasi dari kegiatan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan secara nyata. Jika tidak ada pelaksanaan, maka mustahil jika apa yang sudah direncanakan bisa mencapai kepada titik tujuan. Yang keempat, pengawasan. pengawasan merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik Dalam melaksanakan tujuan yang diimpikan. Sehingga ketika di kemudian hal terdapat kesalahan dalam pelaksanaan bisa diperbaiki.